segalanya lebih dalam. Ku menyembah, amin, amin, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Boleh bersama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Come on say. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, Jesus. Haleluya. Yes, Lord. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Biar setiap lidah boleh mengaku dan memuji namamu, karena namamu mengatasi segala sesuatu. Namamu Tuhan di atas segala nama. Biar kami Tuhan boleh selalu berseru nama itu, karena nama itu melebihi daripada gunung yang tinggi, langit yang tinggi, maupun yang manapun juga. Oleh karena itu Tuhan, di balik namamu itu saja Tuhan, kami selalu berdoa dan mencari wajah-Mu. Di mana Engkau ada, di situ Tuhan ada kebenaran. Di mana ada kebenaran ada damai sejahtera. Ajar kepada jemaat dan keluarga dan semua gereja-gereja di dunia ini, semuanya bukan bicara soal agamawi, tetapi hidup berdamai. Sehingga surga itu boleh terimpartasikan di muka bumi ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena cantik, ganteng, cakap kami, maupun kaya atau indahnya gedung kami. Tapi karena karakter penuh dengan damai dan ucapan syukur. Sehingga setiap orang hidup di dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa, supaya segala kekecewaan, sakit hati, segala mungkin apa saja yang ada dalam hati kami, kepahitan, mungkin perselisihan, atau ada hal tertentu tekanan. Biar damai itu memimpin kami. Karena Engkau disebut Raja Damai. Tuhan, berarti Engkau yang merajai hidup kami. Dan damai menguasai hati pikiran kami. Buat supaya kami sungguh-sungguh tenggelam dan menikmati damai itu dimanapun kami berada. Supaya segala emosi egois kami, segala pikiran duniawi kami yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, boleh hari ini ditundukkan di dalam nama Yesus. Segala perasaan-perasaan kami Tuhan yang kerap kali disusupi oleh iblis, sehingga kami boleh salah prasangka, salah praduga, salah paham, boleh dilenyapkan. Supaya kami selalu melihat bahwa ada damai dan kebenaran. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu yang lemah, letih, lesu, dan beban berat, tekanan dalam segala macam, baik bisnis, keluarga, keuangan, kesehatan, apapun juga. Kami serahkan ke dalam nama-Mu yang suci, yang kudus. Nama Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami siap Tuhan untuk menyimpan firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu membawa kami kepada kehidupan yang indah, penuh dengan kekuatan dan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini memang saya adakan ibadah spesial, jadi mungkin waktunya bisa lama, bisa singkat juga. Tapi ini perlu sekali. Kenapa? Karena ini akan disiarkan di seluruh Indonesia. Jadi saudara mewakili seluruh Indonesia, seluruh pendeta-pendeta, karena ini sangat penting sekali. Jadi tidak ada orang yang ngantuk, tidak ada orang, karena ini sangat penting sekali. Tapi saya mulai dulu 3 poin, tapi di tengah-tengah itulah yang akan menjadi hal yang sangat topik dan besar sekali. Karena kami sudah seminar hamba Tuhan di beberapa tempat dan mereka menikmatinya luar biasa sekali. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17 dulu. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba,
dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan atau sarang penyamun. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Sampai di sini dulu. Jadi di sini saudara, rumah Allah Tuhan itu tidak pernah marah. Tapi dia marah ketika rumahnya dijadikan tempat seperti itu. Mungkin saudara berkata, lu itu kan domba-domba lembu kan untuk korban. Betul, untuk korban. Tetapi Yesus itu menunjukkan dia korban sesungguhnya yang akan terjadi. Tetapi justru korban-korban inilah mereka mencari keuntungan. Jadi mencari hal-hal yang duniawi. Jadi segala sesuatu yang suci akhirnya dibelokkan untuk kepentingan duniawi. Yang suci itu tujuannya adalah ke Tuhan. Bukan yang suci itu tujuannya ke dunia. Tapi kita hidup di dunia, Pak. Kalau suci itu kepada Tuhan, maka Tuhan itu memberkati kita di dalam dunia. Itu beda. Jangan suci kita larikan kepada dunia. Tuhan hanya cuma satu simbol. Itu tidak benar. Dan itu memang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita tanpa sadar. Sebab itu kita harus fokus selama ibadah apapun bentuknya. Kita harus bisa melawan daging kita. Melawan iblis yang membuat kita ngantuk, sakit hati, nggak fokus, salah paham, ataupun yang lain-lain. Saudara, jadi kita fokus. Kenapa? Mungkin kita 3 hari lupa, 5 hari lupa, tapi suatu hari akan diingatkan kembali. Ketika kita mengalami sesuatu, Roh Kudus akan mengingatkan kembali. Jadi kalau kita di gereja terus kita tidak fokus, apalagi ngantuk, tidur. Saudara biar 10 tahun di gereja, nggak akan ada berkat damai sejahtera itu. Tapi saya lelah, Pak, memang itulah kita harus melawan daging kita. Jadi bagaimana kita melawan daging kita? Yang dimulai dari gereja. Duduk diam, tenang, baca, fokus, nggak gampang. Tapi itu harus dilatih. Dan kita melihat sekali bagaimana penukar-penukar uang dicungkir balikan. Pedagang-pedagang itu saudara juga diusir. Tuhan bawa cambuk menukar balikan sampai orang berkata, loh kok emosi sekali ya. Coba bayangin kalau gereja ini bagus saudara. Tiba-tiba ada seorang pendeta nih. Tahu mimbar dibalik jebak, saudara dibanting semua. Saudara pasti bilang, wah ini gak benar ini orang ini. Tapi kita tunggu dulu alasannya apa dulu. Ternyata alasannya saudara gereja. Kita kerap kali tidak untuk kesucian itu untuk mencari Tuhan. Kerap kali kesucian itu adalah cuma kepalsuan. Yaitu hatinya penuh dengan duniawi. Jadi coba saudara bayangkan. Di surga ini semua itu damai. Wah damai sekali. Damai itu paling enak. Tapi coba saudara gereja ini walaupun kita tidak seperti surga. Minimal bikin damai. Amin. Suami istri antar teman-teman damailah. Makanya ada kata shalom. Salam damai sejahtera. Apapun perasaan kita, kesulitan kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, tekanan kita. Belajar damai itu menguasai kita. Jangan sampai tidak. Sehingga kita mulai mencintai rumah Tuhan. Kenapa? Di rumah Tuhan itu kita belajar untuk berdamai. Dan merajakan Yesus itu sebagai Raja Damai. Dan kalau kita lihat kemudian beberapa hal ini, yaitu dari kejadian ini kita lihat dulu, saudara beberapa hal, yaitu 2 Timotius pasal 2 ayat 2, lompat ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakep mengajar orang lain. Jadi Tuhan mempercayakan firman itu kepada saudara. Tapi saudara juga harus bisa dipercaya akan dari firman itu. Tuhan katakan saudara, jangan kamu mama marah atau jangan marah sampai mata terbenam. Itu Tuhan percayakan firman yang indah itu. Dan tidak pernah dihapus di muka bumi ini.
Lah saudara dipercaya itu, saudara mesti betul-betul bisa dipercaya untuk melakukan firman itu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Saudara dipercaya firman Allah seperti itu. Saudara, bagaimana saudara bisa dipercaya dan saudara melakukan itu? Jangan sampai Tuhan percaya tapi saudara tidak bisa dipercayai. Hanya akhirnya saudara menjadi agamawi, ya, pasif, hidup sama aja. Ngomong firmannya pandai, tapi kehidupannya tidak ada artinya. Nggak cocok saudara. Sebab itu Tuhan tuh cintakan rumahnya. Jadi rumah itu bukan berarti tempat berhala. Rumah itu berarti kita menunjukkan rumah itu harus benar-benar kudus mulia. Artinya disitulah kita ini bisa membersihkan hati kita melalui firman itu, diingatkan kembali. Sehingga fokus kita kepada Tuhan itu ada kembali. Tapi pekerjaan saya ada masalah Pak. Saya ini Pak, tenangkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau, semuanya mudah saja terjadi. Tapi kenapa Tuhan tidak mau? Dia sedang mendidik kita. Nggak gitu kan semua orang aja, asal berdoa juga dapat gitu. Akhirnya doa dijadikan sebagai alat untuk memperalat Tuhan. Padahal firman itu untuk mengubah hidup kita. Tapi firman itu kerap kali bukan untuk mengubah hidup kita, mengubah orang lain. Dan firman itu menjadi satu hiburan untuk menguatkan apa yang kita lakukan yang belum tentu benar, terus kita dikuatkan seperti itu, tidak betul. Oleh karena itu kita lihat terus ayat selanjutnya, yaitu 18-21. Orang-orang Yahudi menantang Yesus karena dia ngobrak-ngabrik semuanya. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Yang gede itu saudara. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mereka bingung. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci, Alkitab. Saudara percaya, tapi saudara belum tentu bisa dipercayai. Saudara percaya kitab itu benar, tapi saudara tidak bisa dipercayai untuk melakukan firman itu. Saya percaya kepada seseorang untuk menyimpan rahasia saya, tapi belum tentu orang itu bisa dipercayai. Tuhan itu menitipkan sesuatu yang rahasia besar, tapi belum tentu kita bisa dipercayai. Belajar menjadi orang yang dipercayai Tuhan. Dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Dari sini kita melihat apa yang Yesus katakan, rombak bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Ternyata yang disebut bait Allah ketiga itu, bait Allah ketiga itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi orang Kristen jangan berkata, ada bait Allah ketika dibangun ya, nanti di Yerusalem itu ada lembu merah, itu memang syaratnya dulu. Terus kita ikut-ikutan, terus kita doakan. Nggak mungkin. Kalau saudara setuju dan mendukung pembangunan bait Allah ketiga, berarti saudara sama dengan tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Karena bait Allah ketiga itu dibangun untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus, bahwa akan ada Mesias di situ. Dan itu antikris, itu pertama. Kedua, berarti saudara itu melawan nubuatan Yesus. Runtuhkanlah, dan tidak satu pun batu ini tersusun rapi. Kita berdoa, kita dukung. Uang dikasih, kemampuan khotbah diberi, tapi saudara melawan nubuatan Yesus. Dan tidak mungkin menang. Karena semua firman Tuhan itu, saudara, bukan dikatakan kemarin, baru diomong sekarang. Firman itu selalu dikatakan akan datang, dan kemudian terjadi, itu Alkitab. Memang kita baca itu sepertinya sejarah, sepertinya. Tapi waktu dituliskan itu semuanya, saudara, ditulis
Itu sebelum terjadi, baru kemudian terjadi, baru kita baca. Amin. Jadi Tuhan Yesus tidak bicara kemarin. Dia bicara ke depan hidup kita. Bisa tanggap ya. Jadi yang kita baca itu, oh ya yang lalu Tuhan sudah bangkit, oke, gitu. Tapi Tuhan sedang berbicara akan datang kepada hidup kita. Firman itu tidak bicara masa lalu lagi. Tetapi firman itu selalu berkata ke depan tentang masa depan kita. Itu tentang nubuatan. Untuk kita satu ayat dulu, baru nanti saya akan lihatkan PowerPoint. Ya, PowerPoint ini belum sempurna, tapi inilah. Sambil saya bacakan ini, teman saya lupa bawa bukunya ke atas. Matius 12 ayat 6. Kita bacakan dulu. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Siapa yang dimaksud itu? Siapa yang dimaksud itu? Siapa yang melebihi dari bait Allah itu? Yesus Kristus. Jadi saudara mau ngomong bait Allah lagi. Wah, bait Allah dibangun. Kita serukan nama Yesus dari nama bait Allah ketiga. Bait Allah ketiga itu Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Kita harus punya hubungan membangun bait Allah ketiga, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Yaitu membangun hubungan kita dengan Kristus. Membangun hubungan kita dengan Tuhan itu sama dengan membangun bait Allah ketiga, yaitu Kristus itu hadir dalam hidup kita. Dan kemudian hidup kita ini adalah bait Allah juga. Nah, bicara tentang nubuatan ini, saya mau menceritakan tahun 2001. Ketika saya berdoa, saya mendapatkan satu penglihatan. Dan ini sangat penting untuk dunia dan kita. Tahun 2001. Sekarang tahun berapa? 25 tahun yang lalu, bulan Juni. Itu saya sudah cerita ke pendeta-pendeta. Tapi sebelumnya saya sudah terima. Saya melihat di dalam doa itu, jangan keluarkan PowerPoint-nya dulu nanti ya. Siapkan PowerPoint-nya. Seorang badut berpakaian Amerika, bendera Amerika. Ini waktu saya berdoa loh. Bukan mimpi. Badut itu saya lihat di ujung. Di Rusia situ. Kayak peta begitu. Kemudian badut itu melompat. Dengan pakaian Amerika badut itu. Dia melompat. Menginjakkan kakinya di Himalaya. Terjadi guncangan yang besar sekali. Gempa gitu. Kemudian gempa ini bukan gempa bumi. Tapi guncangan ekonomi dan sebagainya. Terus kemudian dia menginjakkan kaki kembali. Kedua, itu di 3 negara. Yaitu Irak, Pakistan, dan Iran. Gempa lagi, goncang dunia itu. Ketiga dia lompat lagi antara India, Pakistan, dan Afghanistan. Lompat, gempa lagi. Dari situ Tuhan kasih tahu. Akan ada peperangan di Timur Tengah, di mana yang dikatakan di situ peperangan yang heboh sekali, yang melibatkan Amerika yang seperti badut di hadapan Allah. Saya tidak menjelekkan Amerika loh, enggak saudara, cuman ini versi dari yang dapat saya lihat dan sudah saya tulis. Kenapa Tuhan tunjukkan seperti badut seperti itu ya? Mungkin Tuhan tidak suka sejak sebelum tahun 2001. Terlalu banyak bikin masalah, mungkin begitu saudara. Sana bikin ini. Sampai sekarang ekonomi juga kita kacau juga. Itu Tuhan bukan saya. Terus dari kata-kata itu berkembang. Saya dapat lagi penglihatan mimpi. Dan saya gabung dikatakan terjadi peperangan besar. Dan itu akan terjadi juga tentang nuklir. Tidak ada di Irak tapi kemungkinan di Iran. Itu saya tulis itu. Dan itulah terjadi perang besar sampai kepada Harmagedon. Dan kemudian ekonomi Amerika akan sangat mengerikan. Turun luar biasa. 2001 loh. Dan kemudian badut itu setelah lompat ketiga, dia di laut, di Selat Hormuz itu. Dia mau terjun batal, dia hilang kembali.
Saya lihatin dulu ya. Oke, PowerPoint pertama kita lihatin. Itu buku cetakan pertama 2003. Ini sudah saya kirimkan pendeta. 15.000 eksemplar. Dan sudah dijual toko buku Metanoia semuanya. Di Gramedia ada. Buku kedua, ini. Cetakan kedua November 2008. Kalau buku ini dibagikan waktu pertemuan hamba Tuhan doa sedunia di Senayan kalau nggak salah. Saya titip 7.000 buku. Nah, ini buku kedua. Dan ini buku ketiga. Oke ya, buku ketiga. Kalau buku pertama, ini di halaman 80 sampai 83. Isinya sama. Kalau di buku kedua dan ketiga, halaman 147 sampai 151. Tapi dimulai 146 itu bicara tentang doa. Bapak kami dengan alinea, datanglah kerajaanmu. Setelah datanglah kerajaanmu, baru saya uraikan. Saya berdoa, saya dapat ini. Oke, kita lihat yang kedua. Nah, buku ini saudara lihat, ini pertama 145 berarti. Datanglah kerajaanmu. Saya tulis buku ini dengan sebelum buka gereja ya. Itu tentang hebatnya doa Bapak kami. Semua sampai bukunya selesai itu tentang doa Bapak kami. Silakan terusnya. Ini yang saya lihat badut itu persis. Dia ada di antara Rusia. Dan kemudian ini saudara lihat tulisannya. 146. Pernah saya berdoa, Tuhan memperlihatkan sebuah badut yang berpakaian seragam Amerika seperti bendera, sedang berdiri di Rusia. Lalu ia melangkah dengan setengah melompat, menginjakkan kakinya di daerah pegunungan Himalaya, sampai di sini dulu. Sehingga menimbulkan satu goncangan yang hebat. Saudara, ini Rusia di sini, dia lompat di sini. Terus kita lihat keduanya. Satu persatu saya lihatkan. Nah ini. Jadi di sini dia lompatnya. Dari sini dia lompat. Nah. Setelah itu dia lompat ke sini. Baru dia lompat ke sini. Dan mau terjun patah. Apa artinya itu? Saudara lihat semuanya. Yaitu pertama kita melihat Amerika melawan Afghanistan tahun itu. Nah, ini susunannya belum bagus. Tapi kalau dari pegunungan Himalaya saya lihat Cina versus India. Perbatasan tahun itu. Ya, itu sudah di Himalaya. Kita lihat lagi juga antara Pakistan dengan India juga di daerah Kashmir, pegunungan Himalaya. Terus PowerPoint-nya lagi. Ini tadi Himalaya. Saudara tahu tadi cerita tentang Himalaya. Terjadi guncangan yang sangat besar sekali. Oke, selanjutnya. Setelah itu melangkah kemana dia? Ini perangnya Himalaya di situ, saudara lihat itu. Kashmir termasuk di daerah Pakistan, Cina, dan Pakistan, India itu dari situ. Semua ini provokasinya dari versi yang saya lihat mimpi itu Amerika. Jadi tidak tahu caranya itu. Saudara, bukan saya bicara politik ini, sebenarnya saya tidak mau cerita. Tapi anak saya bilang begini, sudah waktunya bicara saja. Orang percaya nggak masalah. Bahwa Tuhan itu berdaulat. Sebelum kejadian dia tunjukkan semuanya. Dan akan diterjemahkan bahasa Inggris untuk ada bahasa Inggrisnya, cuman saya Indonesiakan dulu. Terus silakan. Saya cerita lagi nih sekarang. Setelah Himalaya, perhatikan saudara ya. Sedangkan kaki kirinya menginjak suatu daerah di antara Pakistan, Afghanistan, dan Irak. Yang juga menimbulkan satu goncangan yang hebat. Irak, Afghanistan, Pakistan perang. Dan di antara itu adalah Iran. Kita lihat terus.
Nah, saudara lihat, Iran ada di mana? Ini Irak, ini Afghanistan, ini Pakistan, Iran. Di antara juga ada. Dan nanti kalau kita lihat halaman lainnya tentang nuklir, ini bersambung, cuma saya cerita pelan-pelan aja dulu. Dan terjadinya, saudara lihat tahun-tahunnya perangnya semua ada di situ. Saya tidak bisa, ini kan belum diperbaiki. Nanti akan saya perbaiki per tahunnya supaya ceritanya gampang. Terus selanjutnya, diperlihatkan sebagai badut itu hanya sekedar permainan tapi yang berdampak cukup besar. Jadi Tuhan anggap itu memang Amerika mau main-main tapi itu dampaknya besar. Dalam arti uji coba, belum perang yang sesungguhnya Harmagedon. Kemudian terjadi perang Irak. Dan kemudian akan terjadi perang lagi di sekitar Timur Tengah. Ini 2001 saudara. Sebab firman Tuhan menuliskan bahwa di daerah tersebut akan menjadi jalan bagi raja-raja untuk berperang pada hari besar yaitu Harmagedon. Menurut pendapat saya yang saya dapat dari doa itu, daerah tersebut akan terjadi pergolakan berkali-kali dan tidak hanya di satu negara. Lalu apa yang harus kita kerjakan itu ya, selesai ya, kita lihat gambarnya. Yang menghancurkan Irak dan sebagainya. Perang terjadi di Irak. Perang terjadi juga Afghanistan. Hancur semuanya. Hancur. Terus, apakah selanjutnya mereka dapat berhasil mengagalkan rencana Irak untuk memiliki nuklir? Tentunya tidak. Suatu saat Irak atau negara lainnya yang dekat dengan sungai Efrat akan berhasil membuat nuklir. Mungkin Iran dan sebagainya. Ini kita sudah tulis tahun 2001. Nuklir tidak ditemukan di Irak karena waktunya belum tiba. Dan sebagainya. Ini gambarnya menghancurkan Timur Tengah. Terus silakan terus gambar. Nah, saudara terang di mana itu di antara Irak, Afghanistan dan Pakistan? Iran. Silakan terus. Nah, ini saya juga tentang Amerika. Beberapa kejadian yang mengerikan harus terjadi terlebih dahulu. Bencana dan perang yang harus terjadi. Bisa juga biologi kimia. Nah, dan sebagainya. Jangan buang energi dan waktu dengan sia-sia, dengan cara pelayanan tanpa pimpinan Tuhan. Saudara sekarang saudara lihat banyak pendeta. Ini sebenarnya saya kan enggak cerita kan saya bilang, kita akan perang Harmagedon tahun ini, saudara ini. Dari mana dia tahu cerita itu? Amin. Apakah dia memperkirakan lebih dari Tuhan? Tidak ada di Alkitab seperti itu. Tuhan nyatakan saya saja, saya tidak berani untuk menyampaikannya. Baru hari ini saya sampaikan dan pertemuan pendeta. Silakan lagi terus. Karena di sana akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Saya sekarang belum ke sana, ke Amerika. Kemudian kita tahu sekali WTC, World Trade Center, dan sebagainya. Itu tahun 2001. Terus, ini sekarang ya, badut itu kan mau terjun ke laut. Setelah dari India itu mau terjun laut, ini gambar badutnya kurang, kita masih bikin lagi. Dia kembali hilang. Jadi Amerika setelah perang dengan Iran, kita lihat tadi perang-perang semuanya itu, dia udah tidak bisa kembali ke Timur Tengah. Dia hilang. Saudara, itu versi yang kita dapat itu. Terus apa yang terjadi di Amerika? Dilanjutkan penglihatan kedua dalam mimpi pada tahun 2001. Saya melihat Bill Clinton berdiri di depan, memegang sebuah pesawat dan sebagainya. Saya baca semua lah itu. Melalui penglihatan mimpi ini Tuhan berbicara kepada saya untuk menunjukkan suatu maksud yang tidak Ia beritahukan pada saya. Dengan alasan bahwa Tuhan tidak menghendaki sesuatu yang mengerikan terjadi. Oleh sebab itu bangsa ini perlu diingatkan untuk mencari kehendak Bapa di surga. Dan pada akhir bulan Oktober tahun 2002, Tuhan ingatkan akan ada suatu perubahan yang sangat drastis di Amerika.
terutama kemerosotan ekonomi yang sangat mengerikan. Tahun 2001 tidak ada. Baru tahun ini. Saudara, Tuhan sudah kasih tahu 2001 sebelumnya. Bukunya memang ditulis itu, tapi saya dapatnya itu sebelumnya. Makanya saya nyusun tentang akhir zaman itu mengikuti apa yang saya dapat dan menjadi satu kenyataan. Kemerosotan ekonomi yang sangat mengerikan. Buku ini dicetak ulang bulan Oktober 2008. Ternyata krisis mengerikan sudah melanda Amerika sejak September 2008, bahkan sampai penjuru dunia. Nah, ini buku ini yang saya terjemahkan ini dari sini, bukan yang pertama. Karena saudara dari sini 2008, tapi 2001, 2003 tetap sama isinya. Padahal aliannya di atas, yaitu nubuatan Tuhan di atas sesudah tertulis dalam buku ini dalam cetakan pertama Februari 2003. Halaman 83 dan sekarang sudah digenapi. Percayalah kepada Tuhan dan bertobatlah, kembalilah pada Yesus Kristus. Khususnya bangsa Amerika dan semuanya. Amerika harus bertobat. Sebab ia benar-benar Allah yang telah menjadi Tuhan dan Kristus. Segala sesuatu kelihatan samar-samar seperti main puzzle. Karton yang dipotong-potong dan ada gambarnya. Di mana kita mencocokkan potongan satu dengan lainnya. Kita harus, saudara, sampai hari ini utang Amerika tembus 39 triliun dolar. Terbesar sepanjang sejarah. Hutangnya 123% dari PDB. Setiap tahun dia harus mengeluarkan biaya hampir 2 triliun untuk bayar bunga dan sebagainya. Termasuk defisit. Semakin tahun semakin susah. Dan sekarang saudara tahu, Amerika, Eropa semua susah, tapi Amerika yang paling susah. Tapi 2001 tidak, 2003 tidak. Ini Tuhan sudah katakan mengerikan. Terus kita lihat ada lagi enggak? Oh masih ada. Ya. Saya melihatnya seperti puzzle, tetapi saya harus secara hati-hati dan itu pun memungkinkan terjadi kesalahan. Jadi saya dulu tidak terlalu ngotot. Tetapi bukan kesalahan informasi dari Tuhan, melainkan mungkin cara meletakkannya, taunya. Jikalau Anda ingin lebih jelas tentang krisis dan semua nubuatan yang disertai bukti-bukti, dapatkan di buku Krisis Global Antikris dengan penulis yang sama. Jadi 2003 kita sudah bikin saudara tentang buku Krisis Global. Dan itu sekarang terjadi. Amerika sangat mengerikannya. Dari sini, kerajaan surga bukan soal makan dan minuman, melainkan tentang kuasa Tuhan. Berbicara tentang kerajaan surga itu tidak bisa lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi memberitakan hal kerajaan surga, ia mengajar berbicara penuh dengan kuasa, wibawa dan otoritas, sehingga para setan pun lari, penyakit pun lenyap, dan sebagainya dan sebagainya. Sudah habis? Ada lagi enggak? Ini hanya cuma himbauan saja. Pemberitaan kerajaan surga adalah suatu tugas yang dikerjakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Mereka begitu berhasil untuk mengimpartasikan, mewujudkan kerajaan surga ke bumi ini. Disebutkan pemberitaan Injil kerajaan surga adalah satu, memberitakan bahwa ada satu kekuatan yang tidak terlihat yang sudah menetapkan apa yang ada di dunia ini. Jadi gereja bukan bicara masa lalu apa. Ada satu kekuatan Allah yang luar biasa. Saudara. Memberitahukan ada satu rencana besar untuk dunia ini yang sudah ditetapkan oleh surga agar diketahui semua orang. Kita tidak bisa prediksi-prediksi lagi. Tuhan sudah buat, Tuhan itu berdaulat. Gak usah takut, dia tahu apa yang terjadi waktu zamannya Musa. Sebelumnya dia bicara kepada Abraham. 400 tahun bangsamu akan suatu hari diperbudak dan akan aku keluarkan. Dia ngomong 400 tahun sebelumnya. Daniel bicara 500 tahun sebelum Romawi Tuhan Yesus datang. Amin. Dia bicara akan datang terus. Hidupmu sekarang bukan masa lalu. Hidupmu itu bicara masa depan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya saudara harus percaya. Harus membangun hubungan dengan Tuhan, tidak bisa tidak.
Bukan cuma duduk di gereja terus kira kritik sana sini, sana sini. Gak bisa. Ini firman itu saudara tidak bisa dicabut ulang. Jadi di gereja itu anggap saja kalau dengar khotbah itu sebagai murid. Fokus. Ya ini banyak sekali. Memberitakan kerajaan surga itu berarti tidak memberitakan organisasinya, dirinya dan rencananya. Memberitakan kerajaan surga itu menyiapkan dan menyambut serta mau masuk dalam rencana Allah, bukan rencana saya. Tuhan kasih visi Nuh, istri anaknya semua mendukung. Tuhan kasih satu visi gereja, semua gereja harus mendukung. Oh menurut saya sih tidak cocok, menurut saya segini. Menurut saya, menurut Tuhan itu apa? Betul nggak saudara? Kita mau bicara menurut Tuhan. Terus dasarnya apa dari Tuhan? Gitu loh. Nggak gitu semua menurut kita kan nanti satu ngomong sana, satu ngomong sini. Gereja tidak terarah kepada fokus pengajaran kepada Tuhan. Ini 2001 saya tulis, saudara bisa baca nanti bukunya. Ini sudah ada. Sampai ke 5, mungkin tidak ada. 5 saya potong. Baca bukunya sendiri. Bukunya ini tidak ada saudara. Saya punya stok banyak dulu. Ini termasuk ini, Pak pinjem Pak, itu stok. Yang pinjem lupa mengembalikan. Saya juga lupa siapa yang pinjem. Jadi ini kalau saudara mau pinjem nggak bisa. Saudara beli, ya nggak mungkin. Karena ini untuk bukti. Soalnya banyak nanti orang-orang, wah gak masuk akal itu kan rekayasa gitu. Saya gak masalah. Tapi yang penting kita ada buktinya semua. Oke sekarang kita lihat tentang TikTok. TikTok ini saudara gak bisa dibohongin. Tahun 2022 bulan 5 tanggal 27. Ya. Sudah mengatakan badai ekonomi akan menghantam dunia melalui Amerika. Mengapa dolar akan hilang nilainya dan akan ditinggalkan? Ketika saya tulis TikTok ini, orang belum ngomong dolar hilangkan. Banyak orang komentar, ini pendeta juga termasuk analis politik, apa itu ekonomi. Tapi saudara setelah saya diam, 2025, 2026 pendeta, oh kita merosot ekonomi dolar. Itu kan kamu lihat kenyataan. Tuhan bicara belum terjadi, belum ada tanda-tanda, dia kasih tahu. Tapi kita ini selalu lihat tanda baru kita perkirakan. Kalau sudah melihat tanda nggak usah ngomong. Amin. Kita lihat nextnya apa gereja ini. Mau kemana. Gitu loh. Terus nggak usah banyak, ini gambarnya banyak sekali. Nubuatan tentang badai ekonomi. Pencarian dolar semena-mena oleh Amerika, tapi kalau energi itu benar-benar seperti emas. Yang melebihi dari dolar itu sendiri. Saudara-saudara. Emas bisa melambung tinggi semuanya. Energi-energi semua. Terus silakan, itu tahun 2002 bulan 5. Ini terakhir aja, masih ada. Boleh satu lagi, kalau ada nggak ada ya cukup. Dolar Amerika telah dijadikan sebagai alat politik. Apapun yang tidak dia sukai, dia akan pakai hak asasi manusia. Saya tidak politik loh saudara. Saya ini cerita apa yang Tuhan kasih tahu loh. Gitu loh. Jadi ini bicara Amerika itu bukan karena Pak Fengki setuju dan tidak ada yang setuju. Tidak. Kita mencintai semua bangsa. Semua bangsa dipilih Tuhan. Kita juga dipilih Tuhan. Tapi apa yang Tuhan tidak mau adalah semena-mena. Kalau saudara diberkati, saudara pemimpin, saudara punya uang, jangan semena-mena. Belajar rendah hati. Di atasnya masih ada sesuatu kekuatan yang tidak kita tahu. Kalau gereja ini kurang, dari dulu gereja ini kurang Pak, hati-hati aja Pak. Gak lama, saudara menghasilkan Tuhan. Sampai hari ini jalan dan makin baik. Walaupun kita tidak bicara uang, ya tapi kurang hati-hati. Itu kan menurut saudara. Gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir buruk lah. Berpikirlah Tuhan sedang merajut masa depanmu. Amin. Berpikir yang baik. Gitu loh. Supaya betul-betul kau ikuti arusnya Tuhan. Ada lagi gambar gak ada ya? Terlalu banyak mungkin. Ya ini terakhir dah. Oh, betul. Sehingga Amerika dan Eropa semena-mena, Amerika mengalami inflasi yang cukup tinggi. Ekonomi Amerika terpukul karena inflasi yang sangat tinggi. 2022, Mei. Kelihatannya saudara ini ekonom juga. Jadi lebih tertarik ekonominya jadi yang lainnya. Kita kembali ke firman Tuhan aja. Ini yang nanti kita akan masukkan di versi Inggris Indonesia. Dimasukkan TikTok dengan satu cerita dan gambar lebih sempurna dari ini. Ini hanya uji coba saja.
di mana letak kitab bicaranya. Hal yang ketiga, Lukas 6 ayat 5 dulu. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau hari Sabat yang dikuduskan, Tuhan itu melebihi. Amin. Tuhan itu melebihi daripada ibadah kita. Amin. Mau ibadah sehebatnya apa saja, kalau saudara tidak menghargai Tuhan, tidak ada gunanya. Gitu. Jadi jangan melihat cuma ibadah, lihatlah hidupmu itu bagaimana. Bagian dari persembahan ibadah itu supaya ibadah itu naik kepada Allah. Yaitu hati kita harus bersih benar-benar. Bayangkan sore tahun 2001, Tuhan bicara dalam doa itu. Ekonomi Amerika akan jatuh, merosot sangat mengerikan. Saudara boleh lihat di dalam tahun ini sama semuanya. Dan Tuhan katakan badut itu ya sudah seperti itu. Yang ketiga, kepercayaan. Yohanes 3 ayat 22 sampai 25. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Yaitu setelah dia membersihkan bait Allah, terus dia berkata tentang merobohkan bait Allah ini, dia bersini. 23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Sampai 25 ya. Pas 25. Jadi di sini kita tahu sekali saudara. Bahwa Tuhan itu ingin supaya hidup kita ini dibersihkan. Dari pikiran-pikiran dunia, curiga, salah paham, suka ngomong enggak, nanti, jangan-jangan ini, nanti jangan, itu setan. Tuhan itu merencanakan masa depan yang baik kepada kita. Amin. Tapi kalau kita sudah berpikir bukan, saudara akan bertindak yang jelek. Wah, gereja ini nanti jangan-jangan, terus saudara berpikir, kalau gitu aku begini dulu. Lah saudara sudah berpikir menurut perasaan saudara. Saudara gak pernah berpikir gitu. Bahwa nanti kalau aku di gereja ini, Tuhan sedang menyusun masa depanku. Sehingga saudara bergairah di gereja ini. Saya ini bukan tahun 2000, itu kalau saudara punya bukunya ini tentang banyak sekali. Banyak sekali kisahnya. Baik sebelum Raja Yordania, Abdullah itu meninggal. Saya itu berdoa sama para pendeta saat itu. Di buku ini ada. Saya waktu berdoa, saya bilang sama mereka, saya melihat peti mati. Seorang raja di Yordan mati. Saudara tahu. Itu ada buktinya siapa yang dengar semua ada di buku ini. Tuhan tuh tahu hidupmu kapan berakhir. Amin. Jangan mempergunakan waktu dengan sia-sia. Yang suka bohong, jangan bohong lagi. Yang suka hidup mengandalkan manusia, tinggalkan. Amin. Tapi aku hidupku susah Pak. Susah bertahan hidup kepada Tuhan. Dia sedang merajut masa depanmu. Ayub susah pun dia rajut masa depannya. Gitu loh. Jangan terus kita melangkah dengan tindakan yang tidak karuan. Gitu loh. Terus kita mulai di gereja gini, ngomongan gini, atau sama orang begini, kita nipu di sini. Janganlah. Hiduplah berjuang dengan cara Tuhan. Kenapa? Itu cara-cara satu-satunya. Untuk masa depanmu yang dirajut Tuhan melalui jalan itu. Tidak ada jalan lain. Tapi kalau kita melangkah keluar. Aku mesti nipu sana, aku mesti bohong sini. Aku mesti utang sini, mesti ini. Saudara akan keluar dari jalurnya Tuhan. Ikuti Tuhan, tidak ada yang lain. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apa yang saya dapatkan ini bukan main-main. Ini mungkin Indonesia, oh ya biasa lah. Tapi bagi Amerika, Eropa, bagi negara Tiongkok, Iran, Irak, ini dia berkata, ini yang menentukan. Karena Indonesia tidak termasuk di situ. Amerika kok usah ngomong, bicara dulu Tuhan. Sehingga Amerika tidak kehilangan kendali. Bahwa dia salah sejak awal. Tuhan ingin dia bertobat, bukan mengacaukan negara lain dengan cara seperti sekarang.
Saya bukan mewakili diri saya loh. Itu buku sudah ada seperti itu. Jadi saya cuma ngomong sama dengan buku yang dulu ada. Kalian saudara orang Amerika ini kelihatannya marah. Kita tidak sebut Amerika itu jahat, tidak. Bangsa Amerika itu baik semua. Hanya mungkin politik dan kepemerintahannya aja mungkin perlu diperbaiki. Demikian juga hari ini. Kalau Tuhan tahu ekonomi dunia merosot, Dia tahu juga masa depanmu juga. Amin. Dia tahu semuanya. Mari kita bagi berdiri, kita berdoa. Kau memberkati kami semua. Engkau menyucikan, menguduskan kami semua Tuhan. Biar semua ada di tangan Tuhan. Dan kuasa-Mu menyertai kami semuanya. Ampuni segala dosa salah kami. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Segala puji syukur pada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk malam ini Bapa. Membukakan semua hati kami, mata rohani kami Tuhan. Bahwa Engkau masih berdaulat sampai saat ini Tuhan Yesus. Satu hal Bapa, yang hamba mendapatkan satu benang merah Tuhan pada malam hari ini. Biarlah hidup kita, baik di dalam keadaan susah, apalagi mungkin sewaktu diberkati, hiduplah dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Memberkati selalu hamba-Mu, balas senior Pak Fengki Tuhan. Dengan segala hikmat Bapa, dengan segala pewahyuan-pewahyuan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya. Bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Terutama gereja best yang ada di kompleks IDD ini Bapak PIK 2. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan kerana nanti jemaat, jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia ini. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur. Menguatkan, memelihara. Menginsyafkan, menuntun. Dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Lord, I lift you up.
menyembah Tuhan. Satu-satunya